Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah slip gaji otomatis menggunakan Excel dengan cara sederhana ya. Jadi kita membuat slip yang nanti otomatis kita bisa melihat nilai gaji dari setiap karyawan. Kita tinggal memilih seperti ini nanti hasilnya. Kita tinggal memilih karyawannya, namanya siapa. Pada list ini kita pilih, maka akan muncul seluruh detail gajinya, gaji pokok, tunjangan, kemudian potongannya, dan gaji yang akan diterima berapa akan muncul secara otomatis. Kita tinggal pilih nama karyawannya, maka semua akan berubah secara otomatis. Ini hanya menggunakan Excel. Mungkin ini bisa kita terapkan pada perusahaan skala kecil ya, yang karyawannya jumlahnya nggak terlalu banyak gitu. Kita nggak perlu membeli software yang mahal, kita tinggal menggunakan Excel yang kita bisa bikin sendiri, sederhana, dan ini aman karena nanti kita bisa kunci. Baik sahabat semuanya, tentu saja langkah awal yang kita akan lakukan pada pembuatan slip otomatis ini adalah kita punya data nama-nama karyawan. Kita ambil contoh pada contoh ini, kita ambil contoh ada 6 karyawan ya, 6 karyawan. Kita tentukan, tentu kita catat di sini gaji pokoknya berapa setiap karyawan. Misalnya di sini nomor 1 nama karyawannya Aman, gaji pokoknya 800.000, kemudian tunjangan jabatannya 1 juta, ada tunjangan keluarga juga nilainya 200.000. Demikian juga karyawan yang lain. Ini kita tentukan karena tentu karyawan ini sudah diputuskan ya oleh perusahaan nanti tunjangannya jabatan berapa, tunjangan keluarga atau tunjangan yang lain yang nilainya flat. Kita masukkan pada data ini. Kita buat sheet, kita kasih nama karyawan atau terserah kita kasih nama apa. Kemudian kita masukkan listnya, gaji pokok sama tunjangan yang flat. Kemudian selanjutnya ada tunjangan transport ya. Tunjangan transport ini kita bikin tabelnya seperti ini. Tentu tunjangan transport ini secara umum biasanya muncul ketika karyawan kita ada perjalanan gitu ya. Karyawan kita melakukan sebuah perjalanan yang membutuhkan ganti transport, uang transport, maka kita masukkan di tabel ini. Kita masukkan sesuai nama yang tadi kita tulis, urutannya harus sama dengan yang di sheet karyawan tadi, urutannya harus sama, urutan nama karyawannya. Kemudian kita masukkan setiap kita memberikan transport. Kita buat tabel selama 1 bulan seperti ini. Nanti tiap hari apa gitu ketika karyawan tersebut mendapatkan transport, maka kita catat. Misalnya hari tanggal 1 April dapat transport 5.000, kita catat 5.000. Maka nanti kita buat sebuah tabel yang isinya adalah total per bulannya nilai tunjangan transport yang diberikan oleh perusahaan. Totalnya kita tulis di sini. Tentu untuk menulis kita bisa menggunakan ini rumus sum itu ya, sama dengan sum dan seterusnya. Saya yakin kalau ini sudah pada paham. Jadi semua yang di baris ini kita total dan masuk ke kolom total ini. Itu transport. Kemudian bond, misalnya ada bond, kita juga bikin tabel bond ya setiap bulan. Jadi slip yang kita buat ini untuk karyawan yang gajinya kita berikan per bulan ya. Ini contoh saja, nanti tentu bisa di custom, bisa dimodifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini tabel untuk bond. Kita masukkan tiap karyawan meminjam uang dari perusahaan. Misalnya tanggal 4 April Aman meminjam 100.000. Kemudian Amin pada tanggal 7 April dia pinjam uang 100.000, kita catat. Jadi kita nggak perlu nyatat per tanggalnya, atau dibuat per tanggal seperti di transport tadi juga tidak masalah ya. Kita catat per tanggalnya, nanti yang penting ada kolom total dari bond yang diambil oleh setiap karyawan. Bond, kemudian libur, misalnya ada potongan libur, kita juga bikin sheet yang isinya tabel libur dari setiap karyawan. Sekali lagi nomor urut karyawan harus sama. Kemudian kita buat kolom totalnya.
kita tentukan tentu ya, perusahaan harus tentu sudah memutuskan kalau karyawan itu off 1 hari dia akan dipotong sekian ribu sesuai dengan grade dari karyawan tersebut. Misalnya aman, nilai rupiah per harinya 30.000. Kalau dia off 1 hari berarti kepotong 30.000. Maka dari jumlah libur setiap bulannya, jumlah liburnya berapa hari, nanti muncul totalnya. Kita buat kolom totalnya, total dari potongan karena karyawannya libur. Tentu ini bisa kita kaitkan dengan absen ya, absensi. Misalnya kita pakai absensi yang pakai jempol sidik jari itu kan bisa diekspor ke Excel. Nanti hasil Excelnya itu kita bisa hubungkan dengan tabel libur ini, yang nanti muncul nilai rupiah dari potongan jumlah liburnya. Baik sahabat semuanya, maka selanjutnya kita membuat slip. Langkah selanjutnya adalah kita membuat slip gaji dari tabel yang kita membuat sheet satu lagi yang isinya adalah slip gaji ya. Kita beri nama slip gaji. Baik, pada slip gaji kita nanti kalau kita akan cetak, kita buat slip gaji ini sederhana ya, tentu terserah sahabat semuanya mau dibikin seperti apa. Misalnya di paling atas pada lembaran slip gaji itu ada nama perusahaan, misalnya perusahaannya Jasa Konstruksi Jaya misalnya. Kemudian di bawahnya ada keterangan slip gaji karena ini menunjukkan lembaran slip gaji. Kemudian di bawahnya ada nama karyawan, kemudian tanggal ya, tertanggalnya slip gaji tertanggal. Jadi kita bisa isi manual tanggalnya sesuai dengan cairnya gaji setiap karyawan tersebut. Nama ini tentu nama karyawan, kemudian kita bikin kolom gaji dan potongan. Gaji ini isinya gaji pokok, kemudian tunjangan jabatan, tunjangan keluarga. Seperti tadi yang sudah kita buat ya, tunjangan jabatan, keluarga. Kemudian potongannya ada transport, bon, libur. Potongannya ada transport bukan potongan ya. Kemudian potongan ada potongan bon. Ada potongan bon, ada potongan libur. Nanti yang potongan kita masukkan kolom potongan, yang gaji-gaji ini kita masukkan kolom gaji. Baik, kita mulai nama ya, nama. Pada nama ini kita nanti akan buat list nama dari setiap karyawan yang tadi kita sudah buat. Untuk ini kita bisa menggunakan pilihan ini ya, klik data. Kemudian cari di sini ada data validation. Kita menggunakan menu data validation. Di kolom any value kita pilih list. Kemudian source-nya kita ambil di source-nya ini kita ambil di data karyawan ya. Namanya kita masukkan namanya semuanya, kita blok. Kemudian kita oke. Nah, maka di sini nama ini akan muncul ya. Di nama ini akan muncul seluruh list dari maka di sini akan muncul data karyawan yang tadi sudah kita masukkan. Sekali lagi kita menggunakan data
data validation. Letaknya di sini. Ini Excel yang kita pakai tahun 2019. Nah, kita mulai masukkan ke rincian gaji. Kita mulai dari gaji pokok. Jadi di sini nanti kita akan masukkan nilai gajinya sesuai dengan nama yang kita pilih pada list ini. Caranya adalah kita menggunakan perintah VLOOKUP, ya. Ketik sama dengan, kemudian ketik VL, maka muncul VLOOKUP, ya. Klik 2 kali. Kemudian akan muncul opsi-opsi di sini yang harus kita isi. Yang pertama adalah lookup value. Kita pilih kolom ini, nama karyawan yang di sini. Ya, kolom yang isinya nama karyawan. Kemudian kita titik 2. Kemudian kita masukkan data karyawan dan gajinya di sheet karyawan. Ya, kita blok ini nama dan gajinya. Kemudian sini kita titik 2 lagi. Opsi selanjutnya itu cool index number, kita pilih angka 2, titik koma. Kemudian kita pilih false exact mat. Klik 2 kali. Jangan lupa tutup kurung, kemudian enter. Maka gaji akan muncul di sini ya. Aman, kita tes dulu. Gajinya Amun. Nah, 600.000, kita cek bener apa enggak. Amun 600.000, bener ya. Kita coba yang lain, A6, gajinya muncul 300.000. Sesuai dengan list yang ada di sini. A6 300.000, sudah betul. Kemudian jabatan, tunjangan jabatan. Kita cek di sheet karyawan, jabatan ada di kolom D ya. Kemudian nama ada di B. Karena antara B dan D ini ada satu kolom lagi, tidak berdampingan, maka kita bisa menggunakan rumus indeks ya. Kita pakai sama dengan indeks. Kemudian kita bisa pilih ini tadi nilai yang akan kita masukkan tadi ya, jabatan. Kita masukkan ininya. Baik, kemudian selanjutnya kita pakai mats ya, titik 2, titik koma jangan lupa. Kemudian kita pakai mats. Nah, kita akan masukkan posisinya karyawan tadi ini ya, mats. Kita masukkan ini ke kolom nama karyawan tadi di sheet slip gaji. Kemudian kita titik koma, selanjutnya lookup array. Selanjutnya kita masukkan namanya, nama karyawan ini. Nah, kemudian titik koma ya, ini terakhir kita pilih 0 exact match. Kemudian tentu tutup kurung 2 kali ya, tadi buka kurungnya ada 2 kali. Kemudian kita enter, selesai. Maka di sini akan muncul nilai tunjangan jabatan. Ini namanya A6, gaji pokoknya 300.000, tunjangan jabatannya 0. A6 300.000, tunjangan jabatannya 0 ya, sudah masuk. Kita cek lagi karyawan yang lain, misalnya Amin, tunjangan jabatannya 500.000. Amin, tunjangan jabatan 500.000, sudah betul ya, rumus sudah betul. Kemudian selanjutnya keluarga, tunjangan keluarga. Kita cek di sini keluarga juga tidak berdampingan dengan karyawan. Kita kembali menggunakan rumus indeks ya, sama dengan indeks. Klik 2 kali, kita masukkan nilainya, tunjangan keluarga, semuanya kita blok. Kemudian klik di sini dan titik 2. Kemudian kita masukkan nama karyawannya ini. Sorry. Kita pakai mats ya. Kita pakai mat seperti tadi.
mat, kemudian kita masukkan kolom nama karyawan, kemudian titik 2, dan kita masukkan seluruh nama karyawan pada kolom ini. Baik, titik 2 lagi kita pilih 0 exact match, jangan lupa tutup kurung 2 kali, enter. Baik, tunjangan keluarga sudah masuk 200.000 untuk Amin. Kita cek Amin 200.000, betul ya. Selanjutnya adalah transport. Transport ini sahabat, sahabat semuanya, karena kita sudah punya kolom total transport ya, dan ini berdampingan dengan Aman, maka kita bisa menggunakan rumus VLOOK seperti tadi ya. Kita pakai VLOOKUP. Dua kali kita pilih kolom nama karyawannya, titik koma, transport, kita blok nama dan totalnya. Titik 2 lagi kita pilih angka 2, titik 2, kita pilih false exact match, jangan lupa tutup kurung, enter, maka muncul transportnya. Amin transportnya 10.000, kita cek transport Amin 10.000, sudah betul. Baik, selanjutnya adalah potongan kita masukkan ke kolom ini. Kita cek di sheet bond, potongan sama ya, berdampingan. Karena berdampingan kita bisa menggunakan VLOOKUP. Kita pilih karyawan ya, kemudian titik koma, kita masuk ke sheet bond, kita blok nama dan total nilai bondnya. Oke, kemudian kita ke sini titik 2, kita pakai angka 2 tetap, titik 2, titik koma, kita pilih false, tutup kurung, enter, maka muncul nilai bondnya seperti tadi. Liburnya demikian juga, kita pakai VLOOKUP. Klik 2 kali kolom karyawan, kita klik kolom nama karyawan, kemudian titik koma, kita masuk ke libur seperti tadi ya. Kita blok lagi nama dan total jumlah nilai liburnya. Patokannya sekali lagi adalah absensi. Ini titik koma, kita pilih angka 2, titik koma lagi, dan false exact match, jangan lupa tutup kurung, enter, maka nilainya libur sudah muncul. Amin liburnya potongannya, Amin libur potongannya 40.000, potongan Amin 40.000, sudah betul ya. Baik, sekarang kita sudah temukan, kita cek, tes lagi, aman ya, sudah berubah semua sesuai dengan data yang kita masukkan. Amun sudah masuk semua. Selanjutnya kita akan total ya, total. Tentu total ini kita bisa baik, kita total. Untuk total ini kita bisa langsung pakai sum ya. Kita jumlah sama dengan sum. Atau kurung, enter. Kita bisa copy ke sebelahnya ya. Ini totalnya. Kemudian kita tulis di bawahnya gaji yang diterima. Tentu nilainya adalah ini dikurangi ini ya, gaji dikurangi potongan, sama dengan ini dikurangi ini. Kita enter, maka muncul total gaji yang diterima oleh karyawan. Kita coba susun biar lebih rapi. Ini kita bikin ke kanan, totalnya tetap di sini. Gaji diterima ini ya, kita bisa tebalkan gaji yang diterima, atau kita pakai font apalah, kita bikin yang sesuai. Kita tengahkan ini,
Baik, kemudian sudah selesai ya, sudah selesai. Kita nanti pada proses kesehariannya kita tinggal memasukkan transport yang tadi dimasukkan secara manual, transport ya. Kemudian bond kita juga masukkan secara manual sesuai bond yang diambil oleh karyawan. Kemudian libur juga ini kita sesuaikan dengan jumlah libur dari absen. Nanti bisa direkap di akhir bulan pas mau gajian, atau di jumlah libur ini kita bisa masukkan secara otomatis ya, mungkin dari sistem di absensinya seperti apa. Maka tiap kali kita mau gaji, kita mau kasih gaji karyawan, kita tinggal pilih namanya Amin misalnya, maka total yang gaji yang diterima adalah 1.220.000. Biar lebih enak, kita bisa blok kolom ini, kita kasih klik koma ya, kita kasih tambahan 02 biar menunjukkan ini nilai. Ini juga ya, kolom ini C, koma, kasih 02 biar terlihat ini nilai uang ya. Baik sahabat semuanya, slip gaji yang kita buat sudah jadi, sudah selesai. Ini sederhana, mudah, kita bisa kunci ya. Misalnya nilai-nilai ini biar tidak bisa dirubah. Tentu kita bisa kunci dengan yang bisa dirubah ini tok, nama ini tok, dan tanggal. Maka dua kolom ini bisa kita buat tidak terkunci. Kita bisa pakai klik kanan ya, kita blok ini dua kolom ini, klik kanan, kemudian kita masuk ke format cell, protection, looketnya kita buka, centangnya kita buang, terus oke. Dan selanjutnya slip gaji, slip gaji ini kita protect. Caranya klik kanan, protect sheet ya. Kemudian misalnya kita kasih password ya, apalah, admin misalnya. Nanti yang bisa buka hanya admin, klik OK. Ketik lagi passwordnya, Amin, klik OK. Maka tidak bisa dirubah. Ini mau dirubah tidak bisa, harus tahu passwordnya. Ini mau kita rubah, misalnya mau direkayasa, nggak bisa. Yang bisa dirubah hanya ini, yang kita pilih karyawan yang lain ya, bisa. Ini tertanggal juga bisa. Nah ini tanggal bisa kita tulis manual 2 Mei 2024. Hanya dua kolom ini yang bisa dirubah. Baik sahabat semuanya, semoga bermanfaat ya. Slip gaji otomatis dibuat menggunakan Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.